Salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita adalah badilu bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Bersegeralah yang artinya, bersegeralah kalian berbuat baik karena akan ada fitnah, yang fitnah itu seperti potongan malam yang sangat gelap gulita, di mana orang pagi hari mukmin, sore hari kafir. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Karena ia menjual agamanya dengan sedikit saja dari dunia. Kita akan lihat bagaimana sikap muslim hari ini dipengaruhi. Hanya orang-orang yang Allah selamatkan, komit sama Quran, komit sama sunnah, bisa bertahan. Baik kalau tidak, lenyap, dipengaruhi. Artinya kita ini ada di ruang yang peluangnya dipengaruhi besar sekali. Lambat laun kita bisa terkikis. Orang mulai nggak nyaman, nggak bangga, nggak punya rasa hormat ketika dia jadi muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها إن شاء الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أنا من حسن وفضائل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يعلمنا أمورا كثيرة منها ما قد ستشاهد أمته في أيام أخيرة. منها ما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, tidak-tidaknya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat karunia-Nya, terutama di sana hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa berhimpun melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik sekaligus memberikan pesan kepada kita semua. Setiap hari Jumat kita duduk sejenak agar kita selalu menjadi hamba yang bertakwa, yang taat kepada Allah, selalu mentaati perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sunnah Nabi-Nya, menjauhi hal yang makruh, dan semua itu semoga membuat kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Amin. Tema yang akan kami sampaikan di khutbah kali ini adalah menghadapi masa-masa fitnah. Salah satu kebaikan yang kita terima sebagai umat Rasulullah SAW adalah kita telah dipandu oleh Rasulullah sejak dulu. Seluruh kejadian yang akan menimpa umatnya Rasul telah kasih warni. Jadi kalau kita teliti tentang hadis-hadis Rasulullah, terutama nubuat yang datang dari Rasulullah, insya Allah kita tidak gampang menghadapi situasi. Karena hampir tidak ada satu situasi yang akan menimpa umatnya kecuali Rasul sudah ngasih tahu bagaimana menyikapi. Persoalannya adalah jangan-jangan kita tidak pernah baca hadis Rasulullah, nubuat Rasulullah, sehingga kita gampang. Padahal dengan Quran dan Sunnah insya Allah kita bisa melewati.
Salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah kepada kita adalah badilu bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Bersegeralah, yang artinya bersegeralah kalian berbuat baik, karena akan ada fitnah. Yang fitnah itu seperti potongan malam yang sangat gelap gulita, di mana orang pagi hari mukmin, sore hari kafir. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Karena ia menjual agamanya dengan sedikit saja dari dunia. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, kita disuruh oleh Rasulullah segera berbuat. Yang kedua, karena akan ada fitnah. Yang ketiga, fitnahnya itu seperti malam yang sangat gelap gulita. Gelap, saking gelapnya dampaknya besar. Yang nomor 4, bahwa dampaknya saking gelapnya fitnah, orang bisa merubah agama sekejap. Pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Dan itu sebabnya ternyata remeh-temeh menjual agamanya dengan sedikit saja urusan dunia. Dampak dari fitnah terjadi pemurtadan. Selanjutnya yang dirahmati Allah, kita coba analisis keadaan kita hari ini. Apakah karena Rasulullah tidak menyebut fitnah itu datang di masa kapan, tapi Rasul menyebutkan kualifikasi. Fitnahnya seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Kondisi kita hari ini minimal kita bisa lihat dari 4 kondisi. Yang pertama, kita ini hidup di masa globalisasi. Kita hidup seperti di desa kecil. Seluruh dinamika yang ada di ujung negara sana akan berdampak langsung ke kita. Dalam ruang, kalau kita menggunakan kajian sosiologis, dalam ruang di mana para aktor, para pelaku saling mempengaruhi, otomatis lahir hukum yang paling dominan di dunia, namanya hukum orbit, yang kuat mempengaruhi yang lemah. Dalam situasi di mana orang terus berhubungan, maka terjadi hukum saling mempengaruhi. Tapi kabar buruknya, yang lemah pasti dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Kita akan lihat bagaimana sikap muslim hari ini dipengaruhi. Hanya orang-orang yang Allah selamatkan, komit sama Quran, komit sama sunnah, bisa bertahan. Baik kalau tidak, lenyap, dipengaruhi. Artinya kita ini ada di ruang yang peluangnya dipengaruhi besar sekali. Lambat laun kita bisa terkikis. Orang mulai nggak nyaman, nggak bangga, nggak punya rasa hormat ketika dia jadi muslim. Malu karena terus didiskreditkan. Karena kita ada di globalisasi. Budaya kemana-mana. Budaya di negeri mana akan sebagaimana kita juga akan bisa mengirim budaya ke negeri lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada di masa postmodern. Salah satu ciri postmodern adalah ketika orang mengambil keputusan berdasarkan citra dan persepsi. Hari ini bahkan kita semua telah menjadi bagian dari pelaku postmodern. Kita tidak beli produk karena produknya, tapi karena persepsi tentang produk. Barang yang sama dikasih merek berbeda, harganya beda. Kalau sampai level itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kita akhirnya bermain-main persepsi dalam urusan agama, itulah jadi perkara. Nggak penting jadi orang soleh, yang penting dipersepsikan soleh, dicitrakan soleh. Nggak penting jadi orang jujur, yang penting dicitrakan jujur. Nggak penting jadi orang baik, yang penting dicitrakan baik. Disitulah kemunafikan merebak. Karena memang masanya ini masa postmodern yang kasih ruang pada Anda untuk jadi orang yang tidak substantif. Kalau menggunakan bahasa agama, yang kasih ruang bagi Anda untuk jadi munafik. Karena bermain citra, tidak substantif. Orang mukmin bermain substantif. Gak penting kata orang, itu mukmin. Yang penting apa kata Allah. Semua orang yang berusaha buruk gak penting, karena kelak aku akan bertanggung jawab urusanku dengan Allah waktu hisab. Karena yang punya sikap itu hanya orang munafik yang menjaga. Orang mukmin takut sekali kepada Allah, mengorbankan dunia demi Allah. Orang munafik takut sekali pada manusia,
mengorbankan Tuhannya untuk manusia. Jadi bisa jadi postmodern itu kasih ruang kepada kita untuk tidak bermain substantif. Sampai level tertentu nggak apa-apa urusan dunia. Tapi kalau sudah masuk urusan agama, bahaya. Nomor 3, kita hidup di masa revolusi industri yang keempat. Kita hidup di mana informasi berlimpah-limpah, bahkan yang tidak kita mau kita terima. Hukum informasi, siapa saja yang menerima informasi, baik pakai baca, dengar, menyentuh, itu dia akan dipengaruhi. Tidak ada informasi yang tidak mempengaruhi. Persoalannya seberapa tingkat pengaruhnya. Jadi kalau kemudian kita terus dikasih informasi, otaknya berubah. Karena informasi terus membanjiri kita, bahkan kita sampai tidak bisa punya kemampuan mana informasi yang benar, mana informasi yang bohong. Karena kalau ada yang bohong, sementara supaya bertebar, maka dikasih stempel kredibel. Kalau jujur, yang benar dan orangnya tidak suka, maka dikasih stempel hoax. Kita pusing. Zaman fitnah betul, di mana benar sama salah tidak tampak. Seperti malam yang gelap gulita. Ini ulama su apa ulama khair? Enggak jelas. Orang soleh apa orang setengah soleh? Enggak jelas. Kalau dia orang baik aku ikuti, tapi ini baik apa setengah baik? Kita enggak tahu. Berita jujur apa berita setengah jujur? Kita enggak tahu. Dari sebenarnya situasi kita itu rumitnya tak terkira. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian kita selalu mengkaji agama, sehingga kita punya frame yang kokoh, lenyap kita akan lewat. Karena Anda akan mengikuti berapa volume informasi yang menjejali otak Anda. Tergantung ikut grup yang mana Anda. Pilihan grup menjadi bagian dari cara untuk menjadi orang baik atau orang jahat. Grupnya ketemunya jahat semua, kau jahat. Grupnya baik semua, semoga jadi orang baik. Tergantung yang kau baca, Twitternya siapa. Tergantung yang kau baca, share-nya siapa. Tergantung yang kau baca, medianya siapa. Blognya siapa, webnya siapa yang kau baca. Jutaan, triliunan web, grup, share, semua mempengaruhi. Jadi benar-benar kacau kalau kita nggak kokoh. Terakhir, lebih dahsyat lagi, kita ini ada di masa post-truth. Ini lebih dahsyat lagi. Kebenaran yang diteruskan melebihi batasnya. Lebih gampangnya gitu kalau sesuatu yang sudah dianggap benar semua, padahal bisa jadi tidak selamanya. Kajian post-truth masih banyak terus dikaji, tapi intinya kita berada di situasi kita tidak tahu apakah yang diinginkan, yang dimaksudkan Rasulullah itu fitnah di zaman kita atau fitnah nanti, kita nggak tahu. Tapi kita menghadapi situasi itu, situasi yang sangat rumit. Kalau kita tarik dengan asumsi bahasa barangkali ini yang dimaksudkan Rasulullah, maka ternyata menyikapinya itu simpel. Kata Rasul, badiru bil a'mal, suruh segera berbuat. Kenapa? Karena waktu zaman fitnah atau sebelum fitnah memuncak, kebaikan kebenaran itu masih agak beda. Sholat itu baik, hijab baik, menikah itu baik, zina haram, LGBT haram. Sebelum semuanya nanti rumit, maka bersikaplah kokoh. Ke masjid baik, gak ada hubungannya masjid dengan terorisme. Taat ngaji baik. Kalau kita fokus kepada berbuat baik, ada beberapa dampak. Yang pertama, berarti kita telah mengokohkan sebuah sikap. Dalam situasi di mana orang dikacau, maka bersikap adalah cara terbaik untuk menjawab. Ibarat ada seorang laki-laki digoda banyak perempuan. Dia telah memutuskan menikahi A. Sebelum dia nikah, godaan pasti datang. Tapi kalau Anda nikah, insya Allah lambat laun godaan tidak datang. Sama, fitnah akan menghampiri Anda kalau Anda belum berbuat. Tapi kalau Anda kokoh, ini orang rajin ke masjid, ini orang baik, ini orang ngaji, tidak bikin onar, tidak mengancam, Islamnya baik, moderat, tidak ekstrim, tidak sekuler, tidak liberal. Siapa yang mau dikhawatirkan? Jadi ini adalah cara membuat kita kokoh supaya tidak ada fitnah. Cara terbaik menghilangkan godaan adalah Anda menikah serius.
Yang pertama. Yang kedua, dengan cara berbuat baik dan bersama-sama itu sebenarnya mirip cara Anda membuat maling tidak masuk rumah Anda dengan cara anjingnya menggonggong sepanjang malam. Jadi kalau muslim ini kokoh menjalankan agamanya, orang mau fitnah juga males. Yang difitnah apa? Orangnya kokoh sudah, udah kokoh. Lain, rumah itu sepi, nggak ada apa-apanya. Mengundang orang mau mencuri. Masjid sepi, pengajian sepi, amal soleh nggak ada, semuanya nggak ada, semua nggak ada. Difitnah kena. Makanya hampir yang kena fitnah yang akhirnya menjadi tidak Islami, bahkan nanti memusuhi Islam. Memang dia tidak beramal awalnya. Kalau dia masih rajin ibadah, rajin ngaji, insya Allah selamatkan. Karena maling tidak akan tertarik masuk ke rumah yang anjingnya menggonggong sepanjang malam nyari perkara. Tidak mungkin Anda menggoda pada orang yang setiap hari datang ke sholat, nggak mungkin. Tapi kalau suka kepap, naudzubillah, digoda gampang. Yang ketiga, ini sekaligus memperbaiki image dan citra. Kalau muslim itu sudah komit menjalankan agamanya, gitu, badiru bil a'mal, maka sebenarnya ada jawaban atas seluruh kemungkinan fitnah. Karena ujung fitnah itu ujungnya irtidad. Gimana orang muslim keluar dari agamanya. Itu target paling tinggi. Tadi kata Rasulullah, yusbihu rajulu mu'min wa yumsi kafir. Tapi ada irtidad, pra-irtidad atau yang tidak formal. Jadi tidak murtad tapi tidak islami. Keluar Islam dari dadanya, longsongannya masih muslim, dalamannya sudah tidak ada Islamnya sama sekali. Nah, ibarat batinnya kufur, luarannya Islam. Nifaq. Tidak lagi komit sama agama. Kalau agama tegak malah sakit hati. Padahal menegakkan agama malah dimusuhi. Bagaimana mungkin ada sopir 03 kalau di Depok memusuhi sesama sopir 03? Pasti dia bukan sopir 03. Kalau ada sopir 03 memusuhi sopir 03, berarti dia bukan sopir 03. Dia pasti sopir 04 yang disusupkan ke 03. Bagaimana ada orang muslim gak suka sama Islam tegak, berarti dia bukan muslim sebenarnya, cuman ada di dalam barisan muslim. Itu terjadi, fitnah itu terjadi karena jangan-jangan dulu dia kokoh agamanya. Karena fitnah jadinya. Ibarat dia memang ditarget banyak wanita, tapi karena gak segera menikah, maka akhirnya kesana kemarin gak jelas. Kadang ke si A, kadang si B, kadang si C, kadang si D gitu. Tapi kalau dia pilih sejak awal, dia tidak akan diapa-apakan. Karena sejak awal dia telah memutuskan pilihan. Jemaat yang dirahmati Allah. Jadi jawaban atas situasi apa yang dimaksudkan Rasul itu masa kita atau masa nanti kita nggak tahu. Tapi intinya situasi kita hadapi pelik. Dan Rasul kalau kita kiaskan dengan hadis tadi, cuma satu, ayo segera berbuat baik. Ada 3 pintu kebaikan dan semoga ini menginspirasi kita semua. Kata Rasulullah, awala adullukum ala abwabil khair, bukankah saya telah tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Rasul ada 3. Yang pertama qiyamul lail. Insyaallah kalau orang kuat qiyamul lailnya, kebaikan yang lain bisa muncul. Kalau qiyamul lail saja bisa dijalankan, apalagi sholat fardu. Kalau sholat fardu ada jalan, apalagi kebaikan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, pintu kebaikan yang kedua adalah sedekah. Karena kalau orang itu bisa sedekah, berarti hampir separuh kebajikan ia bisa jalankan. Karena hampir separuh cabang iman itu semua butuh harta. Dan sebab keburukan rata-rata karena dunia. Begitu dia biasa melepas harta, semoga dia nggak tertarik sama dunia. Kenapa orang bisa menjual agama? Dunia. Seperti kata yabi udinahu bi'ardi. Kenapa orang akhirnya tidak tegar bersikap? Sikapnya mencela mencit. Sore A, pagi B, sore C. Kenapa? Urusan dunia. Nggak akan jauh urusan dunia. Pasti urusan dunia. Nah, orang yang rajin sedekah, insya Allah hatinya diselamatkan oleh Allah karena dia bisa melepas dunia. Biasa melepas dunia, nggak tertarik untuk menggadaikan agamanya. Alhamdulillah. Yang nomor 3, pintu kebaikan yang ketiga adalah saum. Dengan saum, insya Allah bisa kendalikan diri. Karena agama itu ada 2, perintah sama maksiat. Dengan qiyamul lail dan sedekah kita bisa kerjakan perintah. Dan dengan saum kita bisa kendalikan larangan. Jadi ada 3 pintu kebaikan. Ayo kita masuki qiyamul lail, sedekah, dan saum. Kalau 3 bisa kita kerjakan, insya Allah kebaikan yang lain bisa berlimpah. Dan di sana Rasulullah kasih petunjuk. Ada namanya pintu gerbang kebaikan. Apa itu pintu kebaikan?
adalah talabul ilm. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Ulangi lagi. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Jadi siapa saja yang Allah kasih kesempatan dia memahami agama, semoga bisa menjadi indikasi Allah kehendaki baik baginya. Tapi kalau ada orang gak suka memahami agama, jangan-jangan memang Allah tidak kehendaki baik bagi. Kenapa? Karena orang tidak mungkin baik kecuali menjalankan agama, dan tidak mungkin menjalankan agama kecuali paham agama, dan tidak mungkin paham agama kecuali mengaji agama. Jadi ayat 4 dikerjakan. Pertama, majelis ilmu diramaikan. Insya Allah menginspirasi. Secara teori perubahan, memang dari situ perubahan, dari informasi. Yang kedua, qiyamul ditokoh. Pokoknya malam-malam sekarang jadi Syiah, semua orang qiyamul, masya Allah. Yang ketiga, sedekah dibanyakin. Terakhir, 4 ini kalau kita gelindingkan, orang akan mikir 1000 kali. Apa yang mau dirubah dari muslim kalau kokoh sekali 4-nya ini? Majelis ilmunya kokoh, sholatnya kokoh, sedekahnya kokoh, saumnya kokoh dengan izin Allah. Fitnah sebesar apapun semoga kita senang. Amin ya Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wal tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Malikil Haqqil Mubin Fadil Samawati Wal Ardi Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fattaqullaha ibadallah wa usina sayyidallah azza wa jalla wa kunu mukhlisin muti'in muttaqin lillah. Fattaqullaha wa la tushriku tamratin la'allakum tuflihun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وأمرنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمرحومين كما ربونا صغارا. اللهم احد صفوف المسلمين واحد شرطتهم واحد صفوف المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وادفع عنا البلاء والوباء والأمراض. اللهم ادفع عنا البلاء وعن المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد واجعل أئمتنا وولاة أمورنا متقين لك يا أرحم الراحمين. اجعلهم متقين وصالحين عابدين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذكر الله أكبر. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.